Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felindi Simarmata dengan NIM C1C019105. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi keperlakuan, di mana materinya itu berjudul aspek keperlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Baik, yang pertama, pengertian biaya. Biaya dalam akuntansi keuangan. Istilah biaya didefinisikan sebagai suatu pengukuran dalam satuan moneter, jumlah dari sumber daya yang digunakan untuk beberapa tujuan dalam akuntansi manajerial. Beberapa biaya sangat bermanfaat untuk perencanaan, penganggaran, dan pengendalian biaya. Selain itu, masih terdapat manfaat lain dari biaya dalam pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat bagi organisasi pada saat ini. Selanjutnya, pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya adalah penting. Anggaran biaya dan analis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi biaya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Berikutnya, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Akuntansi biaya mengidentifikasi, mengualifikasi, mengakumulasikan, dan melaporkan berbagai elemen biaya yang berkaitan dengan produksi barang atau penyerahan jasa. Akuntansi biaya memiliki dua tujuan. Melalui akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan laba. Akuntansi biaya melayani kebutuhan pengguna eksternal seperti pemegang saham, kantor pemeriksaan pajak, dan kreditor. Dengan menyediakan manajemen dengan informasi biaya yang tepat waktu dan relevan, akuntansi biaya membantu perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas operasional harian dan orang yang bertanggung jawab untuk itu. Sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapatan penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya adalah penting. Anggaran biaya dan analis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperoleh laba bersih adalah mengurangi biaya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Yang kedua, sistem biaya standar. Yang pertama dilihat dari sisi ruang lingkup. Dengan mengakui kelemahan dan sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Pada awalnya, sistem biaya standar merupakan pencatatan biaya produksi pada standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Yang kedua, sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Terdapat hubungan yang penting antara penganggaran fleksibel dan sistem biaya standar.
Taksiran sistem biaya standar sebenarnya menginventarisasi sepanjang periode pada jumlah anggaran fleksibel. Namun harus diingat bahwa anggaran fleksibel adalah anggaran biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit aktual. Oleh karena itu, sistem biaya standar menjawab seperti apa laporan laba rugi dan neraca akan terlihat jika biaya-biaya dan input per unit harus direncanakan dengan tepat waktu pada tingkat output aktual yang dicapai. Yang ketiga, kontabilitas dengan konsep teori organisasi modern. Um, Berikut langkah-langkah pengendalian sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Kaplan. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsi setiap unit organisasi. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan organisasi lainnya. Yang kelima, pengembalian produk pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu. Dan yang terakhir, yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasi. Pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Biaya teknik meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum dan yang umum. Um, yang pertama, keputusan bauran produk. Ketika dihadapkan dengan keputusan mengenai bauran produk, manajer hak penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya jauh lebih mampu untuk memutuskan produk yang akan didorong dan produk yang harus dikurangi atau ditolerir. Yang kedua, penentuan harga produk baru. Produk baru umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji coba secara efektif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri besar. Manajemen dapat menjualnya pada biaya variabel. Yang ketiga, penetrasi pasar. Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk menentukan harga ketika mereka bermaksud memasuki pasar baru, misalnya luar negeri, dengan produk yang sudah ada, atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode di mana permintaan menurun. Yang keempat, penghapusan produk. Margin produksi akan membantu manajemen dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjual di pasar tertentu. Yang keenam, kampanye iklan dan produksi. Untuk meningkatkan volume penjualan saat ini, perusahaan dapat memunculkan kampanye iklan dan produksi. Jika perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya tradisional, maka keputusan tersebut kemungkinan besar hanya akan didasarkan oleh perbandingan antar tambahan biaya dengan prospek peningkatan volume penjualan. Selanjutnya, aspek perilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Ada 8 total aspek perilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penerapan standar. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Yang keempat, penyerapan overhead. Yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Yang keenam, yang terakhir itu adalah analisis varians, keputusan investigasi, dan aspek perilakuan.
Baiklah, sekian dari presentasi saya pada em, kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Em, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.